Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Perspektif sangat penting. Kami telah mendengar orang berbicara tentang cangkir setengah penuh atau cangkir setengah kosong. Itu semua berkaitan dengan perspektif. Kita dapat melihat tantangan hari ini sebagai hambatan untuk menghalangi kita mencapai tujuan kita. Namun, sebaliknya, kita dapat secara positif menegaskan bahwa hambatan yang sama itu hanyalah kesempatan kita untuk belajar, tumbuh lebih bijaksana. Saya bersyukur atas semua yang saya miliki. Peluang adalah segala sesuatu yang Anda diberkati dalam hidup Anda berasal dari kerja keras, darah, keringat, dan air mata Anda sendiri. Tapi, di sisi lain, mungkin itu datang sebagai hadiah dari seseorang yang sangat mencintai dan menghargai Anda, seseorang yang hidupnya telah Anda pengaruhi. Banggalah akan hal itu. Saya mengendalikan perasaan saya. Perasaan seperti badan air, sungai, misalnya. Ketika badai kehidupan berhembus dan masuk ke dalam emosi kita, seperti air, perasaan itu bisa lepas kendali dan membanjiri area lain dalam hidup kita. Itu bisa merusak hal yang baik. Jadi lebih baik untuk memiliki tujuan mengendalikan perasaan kita dan bagaimana kita membiarkan hal-hal mempengaruhi kita secara mental. Tidak apa-apa jika saya mengacau. Kegagalan bukanlah final. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kami tahu ini karena kami paling keras pada diri kami sendiri. Penegasan ini membantu kita untuk menyadari bahwa kesalahan bukanlah akhir dari dunia. Sebaliknya, ini adalah pengalaman belajar yang dapat kita kembangkan dan membantu orang lain menghindarinya. Saya membuat keputusan yang baik. Penegasan yang kuat ini adalah pengingat yang bagus untuk bermeditasi sepanjang hari. Ini juga membantu kita menghindari keputusan cepat yang membuat kita keluar jalur di masa lalu atau bergerak maju dari kesalahan masa lalu yang membuat kita takut untuk bergerak maju. Saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan. Anda memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk berhasil dalam diri Anda. Kepositifan yang menegaskannya setiap hari akan memperkuatnya di hati Anda, bahkan ketika Anda lelah dalam prosesnya dan tergoda untuk menyerah. Saya adalah orang yang berpengaruh. Orang lain melihat sesuatu yang hebat dalam diri Anda, sesuatu yang unik yang memberi mereka keinginan untuk menjadi diri sendiri yang hebat. Jadi berani dan tinggalkan cap Anda di dunia. Saya hanya membandingkan diri saya dengan diri saya sendiri. Perbandingan bisa menipu. Banyak dari kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat di media sosial. Pada kenyataannya, orang-orang itu hanya mengeluarkan hal-hal yang baik untuk memproyeksikan citra yang mereka ingin orang lain lihat. Dibutuhkan hingga 5 foto, rata-rata sebelum seseorang memposting satu selfie. Jadi, jangan ambil umpannya. Bandingkan saja diri Anda dengan diri Anda yang kemarin. Saya tidak tahu semuanya, dan tidak apa-apa. Saat menghadapi situasi dalam hidup ketika kita tidak tahu arah mana yang harus dituju selanjutnya, tidak apa-apa jika tidak mengetahui semuanya. Itulah saat-saat di mana kita bisa bersandar pada orang lain. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Selain itu, kita dapat belajar dari pengalaman dan mengandalkan orang lain memperkuat rasa kebersamaan kita. Saya akan menghadapi ketakutan saya hari ini. Ini adalah hari ketakutan tidak akan menang. Dengan berani menyatakan, saya akan menghadapi ketakutan saya hari ini. Kita tidak lagi akan dilumpuhkan oleh bagaimana jika. Singkatan dari ketakutan adalah palsu, bukti, muncul, nyata. Ketakutan terletak pada kita tentang kehebatan yang kita miliki di dalam. Saya kreatif. Segala sesuatu yang kita lihat, apakah itu kursi, gedung, mobil, atau rumah,
semuanya dimulai dengan ide kreatif. Anda memiliki kemampuan luar biasa dalam diri Anda untuk berkreasi. Manfaatkan itu dengan menegaskan secara positif, "Saya kreatif," dan membuat dunia yang ingin Anda lihat. Orang lain yang menilai saya tidak akan mempengaruhi saya. Orang sering menilai kita dari mana mereka menemukan kita dalam hidup. Misalnya, pernah ada seorang pria yang kurang beruntung. Pertama, dia kehilangan pekerjaannya, di mana dia mendapatkan 6 digit setahun. Selanjutnya, pria itu mengalami perceraian yang kasar. Kemudian, setelah hidup dari kartu kredit selama berbulan-bulan dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat, ia mendapati dirinya menjadi tunawisma. Selama di sana, dia dianiaya oleh orang lain dan diperlakukan dengan buruk, tetapi dia tidak terpengaruh oleh perlakuan mereka. Dia menjadi sadar, dibersihkan, dan membangun kembali hidupnya lagi. Dia melakukannya untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri bahwa dia bisa mencapai kehidupan yang dia inginkan. Bahwa dia berharga, tidak peduli bagaimana orang memperlakukannya dalam prosesnya. Jika Anda sukses, banyak yang merasa itu mudah. Jika Anda gagal, orang mengira Anda tidak berusaha cukup keras. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun kecuali diri Anda sendiri.